Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh hari ini hari yang indah, hari yang luar biasa buat kita jemaat Tuhan. Karena pada hari ini kita kembali merayakan, kembali diingatkan bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa. Ia yang telah mati, Ia telah bangkit, bahkan Ia naik ke surga. Sebuah keindahan, sebuah sukacita bagi kita semua, jemaat kerajaan Allah. Karena itu, mari saya undang seluruh jemaat. Kita sembah Raja kita muliakan Raja kita. Lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi pada hari ini. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk sinap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mati dibangkitkan jadi raja. Kita muliakan, kita sembah Tuhan kita lebih dalam lagi. Mulia, sembah, mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk sinap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati dibangkitkan
Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Karena sebuah hal yang Ia tinggalkan pada kita semua. Sebuah bukti bahwa jemaat Tuhan adalah pemenang. Walaupun Ia telah naik ke surga, penyertaannya pada kita semua tidak akan pernah berubah. Karena bersama Bapa, bersamanya lah kekuatan kita, kemampuan kita untuk menghadapi segala hal. Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita angkat piano sekali lagi, bersamamu Bapa. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Karena inilah kami Tuhan, membawa setiap pergumulan kami padamu Bapa, menyatakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga ingin menyatakan Bapa, bahwa dengan peringatan pada hari ini, kami tahu, kami percaya, kuasa-Mu nyata Bapa, kuasa-Mu terus mengikuti kami, jemaat-jemaat-Mu yang percaya kepada Engkau. Karena itu mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Oh, bersama-Mu Bapa, semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berita anugerah pada hari ini kita ambil dari 1 Korintus 1 ayat ke-30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus setiap kita. Amin. Ya, pada hari yang indah ini memang luar biasa ya. Satu hal yang telah Tuhan berikan yang luar biasa pada kita adalah sebuah kemenangan, sebuah sukacita, sebuah kunci iman yang seharusnya menjadi kunci kita semakin percaya lagi pada Tuhan, bahwa Ia telah naik ke surga. Ia Yesus yang sungguh luar biasa. Mari kita rayakan suatu momen yang indah ini. Kita angkat sebuah pujian, rayakan Yesus, kita rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita.
Mari pada hari ini bukan hanya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang diangkat, Tuhan yang naik ke surga. Mari kita juga semua sama-sama membangkitkan semangat kita untuk memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita angkat pujian, bangkit, kita mau serukan nama Yesus lebih luar biasa lagi. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar pada hari ini. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalan. Kita katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji nama Tuhan luar biasa. Karena saya yakin jemaat di rumah masih semangat memuji nama Tuhan pada hari ini. Kita ingin angkat sebuah pujian lagi, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Karena Tuhan telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Lebih
Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa. Jemaat persilakan duduk, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita ingin fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita rasakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah ku terima dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Pada hambanya saya persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, jikalau kami datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan, kesempatan bagi kami semua jemaat-Mu untuk beribadah memperingati akan kenaikan Yesus Kristus ke surga.
Dan pada saat ini kami memohon hikmat Tuhan. Allah Roh Kudus menuntun hati kami untuk mampu mengerti, memahami firman Tuhan yang sebentar lagi akan belajar bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan menuntun setiap kami, sehingga kami pun menghormati saat-saat kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas ini, Engkau yang memampukan, Engkau yang menuntun baik setiap perkataan, dan juga penyampaian firman Tuhan ini berasal dari Tuhan sendiri saja. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, damai Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama terambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu mengikutinya dalam hati. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan jikalau Ia terus memberikan waktu, kesempatan bagi kita untuk beribadah, terlebih untuk hari ini kita boleh memperingati kembali akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam teks yang kita sudah baca tadi, ada satu kalimat yang menandakan bahwa Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga di dalam bagian ayat 51. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga harus kita pahami sebagai peristiwa yang nyata dan sungguh-sungguh terjadi. Karena dalam hakikat manusianya Yesus, ia meninggalkan bumi dan pergi ke surga, baik tubuh dan jiwanya. Setelah kenaikannya, maka menurut hakikat manusianya Yesus, ia tidak lagi di bumi, tetapi hanya di surga. Di dalam bagian ini, Yesus naik ke surga, bukan berarti hubungannya dengan dunia ini, dengan murid-muridnya akan putus dan terpisah. Tidak. Tetapi kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, bahwa walaupun Yesus naik ke surga, maka dia telah menjanjikan satu janji, yaitu Roh Kudus yang akan menghibur, menuntun setiap murid-muridnya dan bahkan umat percaya di bumi. Surga adalah tempat yang tertentu dan bukan semata-mata merupakan suatu kondisi dan keadaan. Tetapi surga adalah nyata. Benar-benar sebuah tempat tertentu. Bapak Ibu ini dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat 51, di situ dikatakan bahwa ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kita melihat bahwa setelah bangkit Yesus, 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Mari kita belajar apa maksud dan makna dari kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama adalah untuk menyatakan bahwa misinya Yesus untuk menebus dosa kita yang percaya kepadanya sudah selesai.
Sekali lagi makna yang pertama adalah untuk menyatakan bahwa misinya Yesus untuk menebus dosa kita yang percaya kepadanya sudah selesai. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 4, dikatakan bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus mengerjakan dan menggenapkan panggilan Bapa di dalam dunia ini. Menyelesaikan dengan tuntas dan sempurna. Perjalanan hidup Yesus dari Bethlehem, lahir di kandang domba sampai perjalanan menuju ke Golgota, tempat penyiksaan yang tidak terbantahkan, begitu menyakitkan, begitu Yesus menderita, begitu Yesus dihina, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan 40 hari kemudian ia kembali ke surga, di mana itu tempatnya yang sesungguhnya. Tetapi hal yang penting kita syukurin bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan, untuk menggenapi apa yang Bapa berikan bagi dia. Sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan satu tugas, yaitu menebus dosa manusia bagi orang yang percaya. Yesus berkata sekali lagi bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Yesus menyatakan hal ini dengan memberikan satu teladan bagi kita umat percaya. Bahwa sebuah tanggung jawab, sebuah panggilan, semua yang dipercayakan oleh Bapa adalah harus dikerjakan untuk menggenapi apa yang menjadi isi hati Bapa. Bagaimana dengan kita saat ini? Dan dalam bagian ini kita harus sebenarnya belajar bahwa Yesus menyampaikan satu pernyataan kepada Bapa bahwa Dia telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita juga merenungkan begitu luar biasa pengorbanan Yesus bagi kita. Begitu hal banyak yang dialami Yesus. Perjalanan dari Bethlehem ke Golgota, banyak hal yang dialami Tuhan Yesus demi menyelesaikan misi Bapa. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita juga harus bertanya pada diri kita sendiri. Dan bergumul di hadapannya, Tuhan, apa yang Engkau mau di dalam hidupku? Apa yang harus saya lakukan? Hidup kita akan sia-sia jikalau kita tidak menjalankan dan menggenapi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus mengerjakan dengan setia, mengerjakan dengan tuntas dan sempurna demi kita yang berdosa ini. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus, kita yang sudah menerima anugerah itu, bagaimana kita di dalam menikmati dan menerima keselamatan itu? Apakah kita tetap berkata, cukup saya terima keselamatan itu? Tetapi saya ajak kita bersama-sama, kita meneladani Yesus bahwa Ia menyelesaikan tanggung jawab dengan tuntas. Dan saya juga percaya setiap kita umat percaya yang sudah diselamatkan Tuhan, Tuhan memberikan tanggung jawab juga bagi kita untuk menyelesaikannya, untuk menggenapinya di dalam hidup kita masing-masing. Di sini dikatakan bahwa hidup kita akan sia-sia jikalau kita tidak menjalankan dan menggenapi panggilan Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup yang mengerjakan dan menggenapkan kehendak dan isi hati Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih indah selain itu. Makanya kita mari bersama-sama, mari kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita diberi hidup, kita diberi kesempatan, tetapi kita tidak mengindahkannya.
malah kita menghidupi hidup dengan membuahkan dosa. Kita menghidupi hidup dengan sia-sia. Pemborosan hidup yang ada. Pemborosan hidup yang terjadi di dalam hidup kita. Pemborosan hidup adalah hidup yang dijalankan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita ingat hal ini. Bahwa apakah selama ini kita sedang hidup di dalam pemborosan. Bukan hanya uang yang kita boroskan, bukan hanya waktu yang kita boroskan, tetapi seharusnya kita harus sadar kita sedang memboroskan hidup ini. Pemborosan hidup sekali lagi adalah hidup yang dijalankan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua adalah untuk menyatakan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Yohanes 14 ayat 2 dan ketiga dikatakan firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Maksudnya apa Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan? Yaitu tempat kita di sorga telah dijamin. Dan tempat itu adalah tempat kita sesungguhnya. Tuhan menyediakan bagi kita satu tempat. Dan itu juga menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya naik ke surga bersama dengan Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 24 juga dikatakan bahwa ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Efesus 2 ayat 6 dikatakan juga, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita tidak perlu takut di dalam hidup ini. Tempat kita yang sesungguhnya sudah dijamin oleh Tuhan, yaitu di dalam surga. Makna yang ketiga dalam kenaikan Yesus ke surga, yaitu untuk mempersiapkan tempat di surga untuk kita yang percaya kepadanya. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Allah menyediakan tempat bagi kita, sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita berkata siapa kita? Kok sampai Allah menyediakan, mempersiapkan tempat bagi kita? Itulah sebuah hal yang kita syukurin dalam hidup ini. Itu hal yang menghentakkan iman kita yang sesungguhnya. Bahwa Allah itu sungguh-sungguh menghendaki kita ingin bersama dengan Dia. Sehingga Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Wow, bagi saya sesuatu hal yang luar biasa. Dan dengan hal ini kita semakin mengerti bahwa Tuhan sungguh mencintai, mengasihi hidup kita ini. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dan terus percaya kepada Dia. Ingat bahwa yang masuk ke surga adalah setiap umat yang percaya, beriman di dalam Yesus Kristus. Di luar itu, jangan kita harap kita mendapatkan jaminan itu. Tetapi orang yang dipanggil Tuhan, percaya kepada Yesus, jangan takut, engkau punya tempat di dalam surga, di mana Tuhan telah mempersiapkan bagi kita semua. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita telah memahami dan mengerti akan makna kenaikan Yesus ke surga.
Kalau kita balik lagi di dalam teks yang kita baca tadi, bahwa ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya waktu itu. Saat ini mari kita melihat bagaimana murid-murid Yesus saat Yesus memberkati mereka. Kita melihat yang pertama di ayat 52. Dikatakan bahwa murid-murid waktu itu mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Respon murid, mereka sujud menyembah kepadanya. Orang yang diberkati Tuhan adalah adanya ketundukan hati di hadapan Tuhan. Bahwa yang lebih tinggi, lebih hormat, lebih mulia bukan dirinya tetapi Tuhan. Ketundukan hati adalah kesadaran bahwa tidak ada kesempatan, tidak ada peluang sedikit pun untuk menganggap diri bahwa karena aku, dan aku. Murid-murid pada saat itu, mereka sujud menyembah. Bukan lompat-lompat, bukan menepuk dada bahwa saya murid yang telah diberkati Yesus. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi mereka menerima berkat itu yang sejati itu. Mereka sujud menyembah. Saya yakin itu sebuah hentakan jiwa mereka di hadapan Tuhan. Bahwa mereka sadar mereka harus merendahkan diri. Bahwa hidup ini tidak berarti, tidak berguna jikalau bukan Tuhan yang memberkati mereka. Berkat dari Tuhan membuat murid-muridnya tertunduk. Dan tidak ada kemampuan untuk memegahkan diri mereka. Orang yang diberkati Tuhan semakin merendah. Dan Tuhan semakin ditinggikan dalam hidupnya. Sekali lagi, bahwa orang yang diberkati Tuhan semakin merendah. Dan Tuhan semakin ditinggikan dalam hidupnya. Sama juga seperti murid waktu itu. Sekali lagi bahwa mereka tidak lompat-lompat. Mereka tidak menepuk dada mereka. Tidak, tetapi sujud. Kalau saya katakan sujud itu berlutut dengan sungguh-sungguh sampai ke tanah. Itu menandakan bahwa kita manusia ciptaan ini tidak ada gunanya. Kalau bukan Tuhan yang memberkati kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, berkat yang sejati itu, berkat dari Yesus itu membuat kita merendah di dalam hidup ini. Itu tanda bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Semakin merendahkan diri. Semakin sujud kepada Tuhan, mengerti bahwa saya bukan siapa-siapa. Murid-murid waktu itu sungguh menyadari hal ini. Bahwa tidak ada satu pilihan lain selain mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Sebuah ibadah, sebuah kesadaran yang luar biasa. Mengatakan bagi kita bahwa yang lebih tinggi adalah Tuhan. Kita manusia hanyalah ciptaan tangannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Respon murid yang kedua adalah mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Berkat Tuhan Yesus dan kenaikannya ke surga menjadi dasar para murid akan menjalankan misi Tuhan Yesus selanjutnya di bumi, di dunia ini, yaitu memberitakan Injil. Kesempatan dalam panggilan Allah membuat mereka sangat bersuka cita karena mereka yang akan memberitakan Injil itu. Mereka sangat bersuka cita bahwa mereka sendiri murid-murid Yesus yang menyaksikan juga Yesus naik ke surga. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sukacita ini ternyata muncul ketika mereka menerima berkat panggilan pelayanan Tuhan. Di dalam hal ini, murid-muridnya bersukacita, sangat bersukacita, bukan karena berkat-berkat jasmani mereka waktu itu. Tetapi sesungguhnya mereka sangat bersukacita karena Tuhan Yesus
memerintahkan mereka untuk kembali ke Yerusalem dengan tetap di sana sampai janji Tuhan memberikan Allah Roh Kudus bagi mereka untuk mengerjakan pemberitaan Injil. Dan di situ dikatakan bahwa harus dimulai di Yerusalem. Kalau kita lihat Yerusalem adalah tempat Yesus dilahirkan dan juga di situ dia dihina, ditolak dan juga apalagi disalibkan. Tuhan mengatakan bahwa engkau harus balik situ. Jangan biarkan orang-orang yang keliru, yang menentang di dalam Tuhan. Tetapi engkau terus memberitakan Injil bagi mereka. Misi Tuhan kepada murid-muridnya luar biasa. Dan murid-muridnya meresponi dengan sukacita bagian ini. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan memberitakan Injil sesuatu hal, sebuah sukacita, sebuah kelegaan bagi mereka bahwa mereka bisa ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Selain itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa mereka juga mengalami keteguhan di dalam hati mereka. Kenapa? Karena Allah menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Apapun kondisi yang mereka alami. Kelegaan dan kepuasan terjadi atas hidup murid. Mereka sangat bersukacita karena berkat yang mereka terima adalah berkat yang sejati. Artinya adalah di dalam Yesus di situ ada sukacita yang sejati itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam poin yang kedua ini juga kita melihat bahwa mereka pulang ke Yerusalem. Yerusalem adalah tempat juga bahwa sebenarnya pusat kehidupan orang-orang Yahudi waktu itu. Sehingga terjadi banyak hal, sesuatu hal yang tidak baik di tengah-tengah itu. Sehingga Yesus mengatakan bahwa engkau hadir di situ. Dan nanti kita melihat ketika respon yang ketiga, mereka senantiasa di bait Allah. Apa maksudnya? Nanti kita melihat. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini secara detail kita lihat bahwa maksudnya apa? Kenapa harus balik ke Yerusalem? Kalau saya artikan di dalam bagian ini, bahwa Yesus mengatakan kepada mereka, engkau harus balik ke asalmu. Engkau harus balik di dalam keluargamu, di dalam rumahmu, di dalam orang-orang yang dekat dengan kamu. Injil itu diberitakan, jangan duluan kan keluar, tetapi orang-orang yang dekat dengan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, juga kita saat ini, mari kita memberitakan Injil, memenangkan keluarga kita. Orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang dekat dengan kita, mari kita memulai Injil itu di dalam keluarga kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jadi berkat Tuhan ini merupakan berkat rohani, yaitu mengerjakan panggilan pelayanan, memberitakan Injil. Bagaimana kita saat ini juga? Apakah kita sukacita atas panggilan Allah di dalam pelayanan kita yang Tuhan percayakan bagi kita? Atau sebaliknya kita sedang terpaksa dan berat hati untuk melakukannya? Padahal pelayanan adalah sebuah sukacita, bukan beban. Pelayanan adalah sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan setia. Bagian kita adalah setia mengerjakan panggilannya. Dan berkat adalah urusan Tuhan. Kiranya kita sama dengan murid Yesus ketika mereka diberkati. Dengan sebuah panggilan pelayanan mereka sangat bersukacita. Dan juga terlebih kita sudah belajar tadi bahwa Yesus mengerjakan panggilan dengan tuntas dan setia. Mari kita mengoreksi diri kita juga saat ini. Bahwa ternyata Tuhan menghendaki kita terus memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita saat ini? Kepercayaan-kepercayaan Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita dengan
sungguh bersukacita mengerjakannya, atau sebaliknya dengan hati yang berat. Sebuah perenungan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, respon yang ketiga dari murid Yesus ketika Yesus memberkati mereka pada waktu itu, yaitu mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berkat Tuhan mengarahkan hidup para murid pada tujuan hidup yang sesungguhnya, bahwa mereka harus berada dan selalu berada di dalam rumah Tuhan. Di situ mereka bertumbuh bersama dan mereka melayani, membawa umat pada kebenaran Injil Kristus. Dan yang tidak kalah penting juga, bahwa mereka memuliakan Allah. Memuliakan Allah adalah sebuah tujuan hidup umat percaya di dalam hidup ini. Bahwa di dalam Roma 11 ayat 36, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Yesus senantiasa berada di dalam bait Allah. Kenapa harus tetap berada di dalam bait Allah? Karena di situ ada satu tanggung jawab, ada satu panggilan Tuhan untuk tetap diberitakan Injil di bait Allah dengan benar. Dinyatakan Injil Kristus yang sesungguhnya. Kenapa? Karena terkadang di bait Allah juga banyak orang-orang Farisi yang mengandalkan, yang mengutamakan hukum Taurat dan budaya. Tetapi Yesus mengatakan kepada muridnya, engkau harus tetap di sana. Engkau selalu berada di sana untuk menyatakan Injil itu. Sehingga umat yang percaya tetap bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang benar. Yesus memberikan sebuah panggilan itu untuk supaya murid mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Mereka harus tetap di dalam bait Allah. Mereka harus tetap menyatakan kebenaran yang sesungguhnya yang berdasarkan dengan firman Tuhan. Dan menarik kalimat dan kata terakhir itu, dan memuliakan Allah. Adalah sesuatu hal final di dalam hidup kita. Tujuan yang sesungguhnya kita memang adalah memuliakan Allah. Hidup kita tujuan sesungguhnya memuliakan Allah. Makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengerjakan sebuah panggilan Tuhan dengan satu tujuan, memuliakan Allah lewat hidup kita. Lewat talenta kita, lewat kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya misi ini terselesaikan, tertuntaskan, yaitu menjadi hormat kemuliaan Allah. Saya sangat sedih jikalau kita menolak pelayanan. Saya sangat sedih jikalau kita menunda, bahkan tidak mau melayani Tuhan. Tetapi pada firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus menghendaki kita untuk selalu berada di dalam bait Allah dan memuliakan Dia. Mari kita hidup ini. Kita hidup di dalam waktu yang terbatas. Kita hidup di dalam dunia yang terbatas ini. Tetapi mari kita hidup yang telah dipanggil Tuhan, hidup yang telah dipilih Tuhan untuk mengerjakan karya-karya Tuhan yang baik, yaitu melalui pelayanan-pelayanan kita. Baik di dalam gereja Tuhan, bahkan pelayanan kita juga dalam keluarga kita, kita harus kerjakan dengan baik. Sehingga hidup kita, keluarga kita menjadi pribadi yang memuliakan Allah. Dari respon murid yang ketiga ini, yang pertama tadi bahwa mereka sujud menyembah. Sekali lagi bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan yang berkarya hidup kita. Yang kedua, bahwa kita mengalami sukacita sejati itu jikalau kita mengerjakan panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Muncul sukacita yang sangat luar biasa bagi hidup ini jikalau kita mengerjakan panggilannya. Yang ketiga, bahwa kita selalu berada di dalam bait Tuhan. Mari selalu jemaat Tuhan GKI Pondok Canda bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bersama-sama dibentuk di dalam firman Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini.
Kita tetap bersama-sama memuliakan Allah di gereja Tuhan di tempat ini. Tidak ada satupun yang berkata bahwa saya tidak perlu melayani Tuhan. Cukup berkat bagi saya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari sekali lagi saya ajak, mari kita menjadi orang-orang umat jemaat yang luar biasa, melayani Tuhan dengan sukacita, melayani Tuhan dengan memuliakan Allah lewat talenta, kemampuan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kiranya kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini membuat kita semakin teguh, membuat kita semakin erat bersama dengan Tuhan, dan semakin sadar bahwa hidup kita berarti oleh karena anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Biar Allah Roh Kudus menuntun setiap hati kami, memampukan kami untuk memahaminya, dan terlebih melakukan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, waktu kehidupan yang Engkau beri. Biar kami semakin menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dan terus menjadi pribadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli dan nanti akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Pertama kita akan mengikirkan pengakuan iman rasuli. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja di segala abad dan segala tempat, mari kita mengikirkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan duduk kembali, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk segala kebaikan, anugerah yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau di tahun ini kami boleh masih merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, dan pada saat ini walaupun di tengah pandemi COVID-19, kami tetap boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di hari ini ya Tuhan. Bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga sudah memuji meninggikan nama Tuhan dalam ibadah kami. Terlebih ya Tuhan, kami juga sudah diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini sungguh termeterai dalam setiap hati kami, menjadikan kami murid-murid Yesus yang sejati, dan kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk doa syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga boleh memberkati, menolong di tengah wabah yang terjadi hari ini ya Tuhan. Banyak dampak yang terjadi bagi setiap jemaat Tuhan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bermasalah di tempat pekerjaan, bahkan beberapa masih kesulitan dalam bekerja ya Tuhan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan boleh memberi jalan keluar yang terbaik bagi setiap jemaat-Mu yang mengalaminya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Kau boleh memberkati dalam pergumulan, kebutuhan, kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa mencukupkan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini di dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami berdoa kiranya Tuhan juga boleh memulihkan dan menyembuhkan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk
studi dari setiap anak-anak yang ada di gereja ini, supaya juga Tuhan boleh memberkati. Mungkin mereka saat ini tetap sekolah dari rumah masing-masing, tapi kami berdoa kiranya mereka boleh belajar dan melalui semuanya ini mereka boleh mengerti, memahami setiap kondisi yang terjadi hari ini ya Tuhan. Tetapi kami juga mau berdoa, biar melalui semua kondisi-kondisi ini ya Tuhan, setiap jemaat-Mu dapat mengerti bahwa Tuhan itu tetap baik, Tuhan masih senantiasa memelihara. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Meliana, kami juga berdoa untuk Ibu Saniwati, kiranya Tuhan juga boleh senantiasa memberikan pemulihan melalui obat-obatan, melalui terapi atau segala macam ya Tuhan. Kami berdoa biar semuanya itu Tuhan menyatakan kuasa-Mu untuk memulihkan setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah terbaring lemah di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Kami juga mau berdoa untuk menantu dari Ibu Maria ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan Engkau boleh memberikan kekuatan bagi mereka dan Tuhan berikan penghiburan bagi mereka di tengah kondisi yang mereka alami. Itu tidak menyurutkan iman mereka, melainkan semuanya itu mereka boleh melihat Tuhan masih mengasihi mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap lansia yang ada di gereja kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sudarsi, kami berdoa untuk mama dari Ibu Rita, kami juga mau berdoa untuk Ibu Leni, dan juga mungkin jemaat-jemaat Tuhan yang lain, Ibu Sugeng. Kami berdoa kiranya Tuhan juga boleh senantiasa memberikan kekuatan dalam masa tua mereka, biar iman mereka senantiasa kuat. Kami juga berdoa mama dari Kak Sandra, supaya Tuhan juga berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan juga boleh memberkati, bahkan hamba-Mu Bapak Evangelis Daya, biarlah Engkau memberkati di dalam keluarga. Bahkan juga kami berdoa untuk ibunya yang ada di Nia saat ini dalam kondisi yang juga tidak sehat ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga boleh memberikan pemulihan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Kak Wika, Kak Valen, bahkan hamba-Mu sendiri, supaya Engkau juga boleh memberkati setiap kami di dalam kehidupan kami, dalam masa depan kami, dan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap majelis yang ada di tempat ini, kiranya juga Tuhan Kau boleh memberkati dan menolong, biarlah di dalam setiap kehidupan, bahkan juga dalam pekerjaan, biarlah Tuhan juga senantiasa berkati. Dalam keluarga, Tuhan juga sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja yang terus kami lakukan melalui media online, bahkan juga melalui YouTube. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati semuanya ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa untuk negeri kami juga berdoa untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bahkan juga Surabaya. Biarlah Tuhan juga boleh menolong, melindungi kami, setiap jemaat Tuhan, biarlah dijauhkan dari wabah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang bekerja secara ekstra, kiranya Tuhan juga boleh memberikan kekuatan bagi mereka dan kesabaran bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sudah dinyatakan positif dan saat ini sedang dirawat, supaya Tuhan juga memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun kami terbatas ya Tuhan untuk memahami. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menyampaikan setiap kelemahan-kelemahan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan mewakili setiap jemaat, ucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah membawakan firman. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk rekening ada di bawah sini, silahkan dibaca, boleh transfer. Bagi yang kesulitan boleh menghubungi langsung Bapak Gembala kita, Evangelis Daya atau Kak Wika. Mari kita siapkan persembahan kita, mari kita angkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah
kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menjalani, melaksanakannya oleh karena Tuhan yang memampukan setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini. Dan kami berserah diri kepada Tuhan. Dan kami memohon berkat daripada Tuhan. Mari jemaat kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, doa teduh ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Saat ini mari kita menekan-nekan warta jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kami kasihi. Segenap hamba Tuhan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Inge. Tuhan memberkati. Dan juga kepada Pak Evangelis Dayat, terima kasih untuk pelayanannya, firman-Nya. Kita patut mengucap syukur ya, kita boleh beribadah dalam rangka menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus. Pengumuman yang pertama, untuk ibadah Komisi Wanita, ibadah MPFD dan juga ibadah Youth tetap akan berlangsung, di mana kami menggunakan aplikasi Zoom. Oleh sebab itu, bagi setiap Bapak Ibu Jemaat, diharap bisa mengikutinya, barangkali juga bisa mengajak teman-teman. Bila sedang nganggur di rumah gitu ya, kita bisa bersama-sama bersekutu. Nanti kami akan men-sharekan linknya,
di mana kami juga dari PPH dan hamba Tuhan berusaha mengulas materi-materi yang menarik ya untuk menambah wawasan kita berupa pendalaman Alkitab juga dalam ibadah MPFD. Lalu minggu depan juga tetap akan ada ibadah online via YouTube, juga diharapkan kehadirannya. Dan untuk laporan keuangan, kami akan juga tetap meng-sharekannya di grup jemaat melalui WhatsApp grup. Mungkin ada dari laporan keuangan dari bendara kami yang kurang cocok atau ada kesalahan tulis, bisa langsung disampaikan keluhannya. Sekian pengumuman, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, Tuhan memberkati.